Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami boleh memasuki hari yang baru ini. Mohon Tuhan memimpin, melindungi, dan memberkati kami. Kami hendak memulainya dengan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 20 dan 21 yang mengatakan demikian. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, bagian Alkitab yang saya bacakan tadi adalah bagian daripada satu cerita yang menceritakan pada satu saat Tuhan Yesus sedang berjalan, dia merasa lapar. Dia melihat pohon ara dan dia berusaha untuk mendapatkan buah ara untuk sarapan, tetapi pohon ara itu tidak berbuah sama sekali kecuali daun yang lebat, dan Yesus mengutuk pohon itu, dikatakan, "Mulai sekarang kamu tidak usah berbuah lagi," dan sekonyong-konyong pohon itu menjadi kering. Menyaksikan itu, murid-murid menjadi heran, mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi Yesus berkata, "Jangan kamu tercengang." Dikatakan, kalau kamu mempunyai iman yang kuat, kalau kamu sungguh-sungguh percaya, maka kamu juga dapat melakukan hal seperti itu, bahkan lebih lagi. Bahkan gunung ini sekalipun akan pindah tercampak ke dalam lautan, jikalau kamu mempercayainya dengan sungguh. Saudara, dari apa yang kita baca ini, kita belajar beberapa hal. Pertama, kalau kita hendak mengerjakan satu pekerjaan, hendaklah kita kerjakan pekerjaan itu dengan penuh kesungguhan, disertai dengan doa yang dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, tidak setengah-setengah. Karena pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan, disertai doa, pengharapan, permohonan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan jauh lebih besar kemungkinan berhasilnya dibandingkan dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan setengah-setengah. Dan yang kedua, dari pembacaan ini juga kita belajar, saudara, kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka gunung pun akan pindah ke laut." Nah, saudara, pada satu saat ada satu badan misi, Badan Pekabaran Injil dari India, mendirikan sebuah panti asuhan untuk merawat anak-anak yatim piatu di daerah India. Nah, setelah didirikan panti asuhan tadi, maka dirawatlah beberapa puluh anak-anak yatim piatu, dan mereka hidup dengan gembira, dengan senang. Anak-anak diperhatikan, dipelihara, dicukupi kebutuhannya, dan juga diajarkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Tetapi di tengah kegembiraan, sukacita menikmati hidup yang seperti itu, ada satu hal yang meresahkan bagi ibu asrama, karena tidak jauh di sebelah timur daripada gedung panti asuhan itu berdiri satu bukit. Dan bukit itu telah menghalangi masuknya sinar matahari pagi yang sangat dibutuhkan untuk kebaikan kesehatan anak-anak di panti asuhan tadi. Oleh sebab itu, ibu ini pernah menceritakan kepada anak-anak dan mengatakan, "Mari kita doakan apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus pindah dan sebagainya dan sebagainya." Saudara, pada satu saat ibu asrama tadi akan mengalami cuti panjang 1 tahun kembali ke India. Nah, pada malamnya terjadi perpisahan. Ibu itu memberi nasihat-nasihat, wejangan-wejangan kepada anak-anak, dan anak-anak juga menyampaikan pesan-pesan kepada ibu asrama yang mereka cintai, dan dikatakan, "Ibu, jangan lupa, teruslah kita berdoa kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, jikalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, gunung pun akan pindah ke laut. Maka doakanlah Bu, supaya gunung itu yang meresahkan kita bisa pindah ke laut."
Oh, saudara, ibu itu sangat terkejut karena dia tidak membayangkan. Betul, dia mengajarkan hal seperti itu karena itu adalah firman Tuhan. Tapi dia tidak membayangkan jikalau dia harus berdoa dengan iman, dengan keyakinan gunung pindah ke laut. Tapi untuk menyenangkan anak-anak tadi, dia mengiyakannya dan menjanjikannya. Nah, tidak lama setelah itu, saudara, sekitar 1 tahun kemudian, ibu itu kembali tugas di asrama tadi, dan betapa terkejutnya ketika dilihat bahwa pada pagi hari sinar matahari masuk dengan cerah dan cerianya, menerangi, menyinari akan gedung asrama mereka sehingga menimbulkan sukacita yang besar. Apa yang terjadi? Ternyata, saudara, tidak lama setelah ibu itu menjalani cutinya kembali ke India, dan anak-anak terus setiap hari mendoakan, pemerintah India mengambil satu kebijakan untuk menguruk pantai yang tidak jauh dari mereka, reklamasi itu, dan keputusan diambil tanah yang digunakan untuk menguruk laut tadi adalah dari bukit yang tidak jauh di sebelah timur gedung asrama mereka. Sehingga tidak lama setelah keputusan itu datanglah alat-alat besar, traktor, truk-truk besar meratakan bukit tadi dan mengambil tanahnya untuk menguruk ke laut tadi. Sekalipun peristiwa itu terjadi seperti itu, tetapi anak-anak itu yakin itulah doa yang mereka panjatkan dijawab oleh Tuhan. Iman sebesar biji sawi, gunung pun pindah ke laut. Jadi sekali lagi, saudara, daripada cerita ini kita belajar, kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan, kerjakanlah dengan penuh kesungguhan, dengan disertai doa yang juga dengan penuh keyakinan, karena kemungkinan berhasilnya akan jauh lebih besar daripada pekerjaan yang kita lakukan dengan setengah-setengah. Dan yang kedua, saudara, dalam kita melakukan suatu hal, kita juga jangan ragu-ragu, mintalah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gunung pun bisa pindah ke laut jikalau kita doakan, minta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati supaya firman itu boleh menjadi berkat bagi kami, agar dalam kehidupan, dalam melakukan suatu pekerjaan, kami melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan iman kami untuk selalu bersandar percaya kepada Tuhan. Berkati hidup kami, juga keluarga kami sepanjang hari ini. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.